Salam bola. Hai Tribuners, kita jumpa lagi dalam program Omong Kosong Bola. Omong kosong yang tidak benar-benar kosong. Karena apa? Karena bola itu benar. Ya, kita kembali membahas, berbincang tentang kejuaraan sepak bola antar negara ASEAN memperebutkan Piala AFF. Tribuners, Anda semua tentu juga sudah menyaksikan pertandingan semifinal leg pertama antara Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Utama Bung Karno hari Jumat tanggal 6 Januari 2023. Sayang sekali ya, pertandingan itu berakhir dengan 0-0. Indonesia mendominasi pertandingan, menguasai jalannya pertandingan, sedikit ya lebih menguasai. Tetapi lagi-lagi masalah skuad Garuda adalah pada penyelesaian akhir. Saya mencatat pada babak pertama misalnya ada 2 peluang emas yang mestinya menjadi gol ya. Yang pertama melalui pemain muda kita Marcelino Ferdinand. Sayang sekali lagi penyelesaian akhirnya masih bisa digagalkan kiper Vietnam. Beberapa saat kemudian ada lagi peluang yang dapat oleh Yaakob Sayuri, tetapi lagi-lagi juga tidak mampu menembus gawang Vietnam. Di babak kedua, Indonesia kembali juga menguasai jalannya pertandingan ya, menekan Vietnam, tetapi bola seolah-olah berputar hanya di lini tengah. Ketika memasuki second line Vietnam, itu selalu mental. Umpan-umpan crossing dari wing kiri maupun wing kanan pun juga tidak cukup efektif kepada pemain depan kita untuk membobol gawang Vietnam. Jadi Vietnam sendiri pun tidak punya banyak peluang juga ketika bermain di Gelora Tribuners. Vietnam memang sepertinya Park Hang-seo, pelatih Vietnam, dia katakan memang target dia paling minimal adalah permain seri. Jadi mereka utamakan dulu save-nya. Jadi itu yang sedikit ya review pertandingan babak semifinal kemarin. Nah, ini lagi-lagi duel yang saya harus katakan bahwa ini duel syarat gengsi. Karena apa? Ini perang dua Korea antara Shin Tae-yong dan Park Hang-seo itu pelatih yang hubungan pribadinya itu tidak mulus. Dan Park Hang-seo dalam jumpa pers terakhir di Jakarta dia katakan memang karena mereka setelah pertandingan itu tidak berjabatan tangan. Wartawan tanya, Park itu katakan, memang saya punya masalah pribadi dengan Shin Tae-yong. Tetapi dia tidak menyebut masalah apa. Hingga kesan bahwa keduanya memang rival itu, ya kita berharap ini kan itu pribadi Mesa, tapi secara ke tim mestinya menjadi hal yang positif. Jadi sama-sama ingin mempertahankan reputasi dan prestasi. Kemudian ada hal yang menarik juga dari laga babak semifinal leg pertama adalah kiper Vietnam Dang Van Lam itu memecahkan rekor clean sheet terpanjang dalam sejarah Piala AFF atau rekor tidak kebobolan paling lama, yaitu 5 pertandingan beruntun atau total dia selama 450 menit tidak kebobolan. Jadi kiper kelahiran Rusia 29 tahun yang lalu ini memang penampilannya luar biasa. Dan itu juga mencerminkan betapa solidnya pertahanan Vietnam. Itu yang pernah saya singgung juga dalam analisis sebelumnya. Kemudian dari sisi kinerja menghadapi leg kedua babak semifinal ini, Tribuners, Indonesia pun tidak patut merasa minder terhadap Vietnam. Karena kalau kita melihat leg yang pertama, penampilan Vietnam juga sangat memperhitungkan Indonesia. Mereka tidak terlalu buru-buru untuk menyerang karena dia tahu serangan balik Indonesia sangat cepat dan kita punya pemain-pemain yang bisa melakukan attack secara mengejutkan. Tetapi kinerja Indonesia secara umum bahwa kinerja kedua tim ini menjelang babak semifinal leg kedua hari Senin ya, ingat hari Senin tanggal 9 Januari 2022 di Stadion Main di Hanoi itu sama-sama baik. Hanya satu keunggulan Vietnam adalah bahwa mereka dalam 5 pertandingan terakhir mereka belum kebobolan.
Ya, jadi mereka juga cetak 12 gol ya, tak kebobolan. Indonesia total juga mencetak 12 gol, tetapi kita sudah kebobolan 3 gol di babak penyisian grup. Kemudian dari sisi head to head dalam 6 pertandingan terakhir memang Vietnam lebih unggul ya. Vietnam itu dia menang 2 kali, kemudian kalah sekali dan seri 3 kali. Jadi 3 kali seri. Tetapi Vietnam, Park Hang-seo punya keunggulan ya, bahwa dia sejak 2009 sampai dengan hari ini, dia belum terkalahkan melawan tim asuhan Shin Tae-yong. Dan ini memang karena skuad Garuda harus bertanding di kandang Vietnam, di Hanoi, saya bisa katakan memang ini jalan terjal untuk Garuda. Karena apa? Secara psikologis kalau bermain di kandang lawan itu memang punya kesulitan sendiri. Orang sering sebut begini kan Tribuners, kita bertanding melawan 12 pemain. Pemain ke-12 adalah penonton. Ya, Tribuners, susunan pemain itu memang menarik ya. Dalam pertandingan leg pertama melawan Vietnam, banyak dikritisi oleh netizen dan juga penggemar sepak bola, mengapa Shin Tae-yong itu baru melakukan pergantian pemain pada menit-menit terakhir. Jadi Shin Tae-yong itu dia pertahankan betul starting 11-nya dan dia baru melakukan pergantian pemain pada menit-menit terakhir. Bahkan hanya tinggal 2 menit ya. Misalnya ketika dia memasukkan Sadil Ramdhani, Spasojevic ya, itu sudah menit-menit terakhir. Kemudian Ricky Kambuaya pun dia memasukkannya pada babak kedua, baru lebih dari separuh babak kedua. Nah, hal yang sama juga memang di Vietnam. Pelatih Vietnam Park Hang-seo juga tidak buru-buru melakukan pergantian. Nah, untuk leg kedua tanggal 9 Januari 2020 di Hanoi, saya memperkirakan memang antara Park Hang-seo dan Shin Tae-yong akan tetap mempertahankan starting 11 yang sebagian besar starting 11 di leg pertama kemarin. Nah, untuk Indonesia tentu kiper tetap ya, Nadeo Argawinata dia kemarin bermain cukup baik juga, dia juga sudah pulih ya. Kemudian di belakang Asnawi, kemudian Fahrudin Haryanto, Rizky Ridho dan Pratama Arhan. Bisa jadi komposisi di belakang ya dalam formasi 4 back kita ya, Shin Tae-yong kan tetap akan menggunakan 4-2-3-1 skemanya. Bisa jadi Jordi Amat yang dipakai. Kalau Jordi mungkin Pratama Arhan akan dicadangkan. Kemudian di tengah ini Mark Klok. Sekali lagi itu pemain yang tak tergantikan. Dia selalu utama. Kemudian Yaakob Sayuri. Saya menduga bahwa Yaakob ini akan dipercayakan lagi Shin Tae-yong main sejak menit awal. Kemudian Marcelino Ferdinand ya bersama Rahmat Irianto. Atau kalau tidak Rahmat Irianto maka sudah pasti posisi itu akan ditempati oleh pemain dari Papua Ricky Kambuaya. Sedangkan di depan Dendi Sulistiawan tetap menjadi andalan ya bersama dengan Witan Sulaiman. Atau kalau tidak bisa jadi Sadil Ramdhani yang akan diturunkan pertama. Tapi selama ini memang Sadil selalu menjadi sub ya, dia selalu menjadi pemain pengganti. Kemudian di Vietnam, di kubu Vietnam ya, pelatih Park Hang-seo pun tetap dengan formasi dia 5-3-2. Dia sangat fanatik dengan formasi itu. Jadi selalu ada 5 pemain belakang ya. Di bawah kiper sudah pastilah yang pemilik rekor clean sheet terpanjang ini ya, Dang Van Lam tetap. Kemudian di belakang ya Van Tam, kemudian Du Duiman, Tin Dung dan Duan Van Hao. Itu ada di lini belakang ya, lini belakang. Mereka akan ditopang lagi di belakang oleh Nguyen Quang Hai. Sedangkan di tengah akan Dong Hung Dung ya, kemudian Nguyen Huang Dok dan bersama Pan Van Duk. Pan Van Duk ini pemain yang memang berpengalaman dan dia memang punya kinerja bagus. Sangat itu salah satu pemain kesayang dari Park Hang-seo. Sedangkan di depan ya Nguyen Tin dan Nguyen Van Tuan itu akan diturunkan Park Hang-seo di lini depan. Dan secara umum ya update terakhir yang saya dapatkan di kubu Indonesia maupun Vietnam itu semua pemain dalam kondisi bugar. Prediksi pertandingan ini
tentu Indonesia kalau memang untuk lolos dia harus bisa mencetak gol di kandang Vietnam. Artinya kalau bisa seri 1-1 atau berapapun tetap harus cetak gol. Kalau berakhir 0-0 maka akan extra time dan harus diakhiri oleh adu penalti. Maka tidak ada jalan lain memang untuk aman bagi skuad Garuda adalah menang. Berapapun skornya, menang berarti kita lolos ke final. Akan bertemu dengan pemenang semifinal antara Malaysia melawan Thailand. Anda tentu punya prediksi sendiri Tribunet, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Demikian analisis pertandingan, preview pertandingan leg kedua antara Vietnam melawan Indonesia. Jangan lupa ya, ikuti terus perkembangan Piala AFF di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.